Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Gen Rangers dan keluarga Jakarta, selamat datang di Gen Talk Volume 2. Izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku Kalian Pertiwi Idya Gusvita dari Forum Genre DKI Jakarta, selaku host yang akan memandu rangkaian kegiatan pada hari ini. Nah, buat keluarga Jakarta dan Gen Rangers yang belum tahu Gen Talk itu apa, Gen Talk adalah program talk show yang membicarakan topik-topik seputar generasi berencana dan isu-isu remaja yang sedang hangat dibincangkan. Nah, topik hari ini sangat menarik, yaitu kenapa sih kita harus tahu tentang stunting? Nah, tentunya hari ini kita akan kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Halo Kak Ajeng dan Kak Gafra. Halo Gen Rangers dan keluarga Jakarta. Oke, boleh perkenalkan diri dulu dan bisa sapa-sapa Gen Rangers dan keluarga Jakarta ya. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Aku Gafra Arkananta dan sekarang aku ada di Forum Genre DKI Jakarta. Untuk kesibukan aku, sekarang aku adalah mahasiswa tingkat akhir semester 8 dan sekarang menjabat sebagai Duta Genre DKI Jakarta. Halo keluarga Jakarta, aku Ajeng Dinantika Rahayu dari Duta Genre DKI Jakarta 2021. Kesibukan saat ini aku juga merupakan mahasiswi tingkat akhir, yaitu mahasiswi semester 8. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, luar biasa narasumber kita pada hari ini. Langsung saja kita ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sesi talk show-nya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Kita kan bahas stunting pada hari ini. Sebenarnya apa sih stunting itu dan ciri-ciri stunting itu bagaimana? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Boleh, Oke. silakan. Pertanyaan yang sangat baik untuk membuka topik kita pada hari ini. Untuk Gen Rangers dan keluarga Jakarta, kita harus tahu apa itu namanya stunting. Stunting merupakan proses terhambatnya tumbuh kembang fisik dan otak si anak. Yang diakibatkan apa? Yang diakibatkan oleh kekurangan gizi. Jadi karena kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, anak itu akan terkena stunting. Akibatnya apa? Tumbuh fisiknya terhambat, otaknya juga ikut terhambat. Nah, menambahkan juga, jadi stunting itu merupakan gagal tumbuh. Maka dari itu, anak-anak stunting akan beda nih pertumbuhannya dengan anak-anak yang tidak stunting lainnya. Dapat dilihat dari tinggi badan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, sering bisa didengar orang-orang tuh berkata bahwa stunting itu pendek, padahal stunting itu berbeda dengan pendek. Anak stunting sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Oke, wah luar biasa sekali ya insight tentang stunting dan ciri-cirinya. Langsung saja nih aku mau bertanya, sebenarnya apa sih yang membedakan stunting dengan penyakit lainnya? Banyak nih kan penyakit-penyakit yang juga terlihat pendek. Namun apa sih yang membedakan stunting dengan penyakit lainnya? Oke, baik. Jadi kalau misalnya stunting, itu berbeda dengan penyakit lainnya. Mengapa demikian? Karena stunting bukan hanya fisiknya yang terhambat, tapi perkembangan dari si otak ikut terhambat. Lalu bagaimana nih cara kita untuk membedakan apa yang stunting, mana yang gizi buruk? Jadi ada ciri khusus dari stunting. Mungkin aku sebutin beberapa. Yang pertama adalah pertumbuhannya yang terhambat. Tinggi dan umurnya tidak sesuai. Makanya kita bisa menyebut stunting adalah terhambatnya tumbuh fisik si anak. Lalu yang kedua adalah tumbuh gigi yang tidak sesuai dengan waktunya. Biasanya anak-anak seumuran kita misalnya udah mulai punya gigi susu, tapi di anak-anak stunting, tumbuh giginya itu terhambat. Dan yang paling sering nih, yang paling bisa kita cek adalah ketika di umur 8-10 tahun, anak-anak stunting cenderung tidak melakukan eye contact dengan teman-teman sebayanya. Jadi misalnya nih, kalau misal aku nih, waktu masih kecil, itu mungkin aku lebih sering sosialisasi sama teman-teman. Tapi dikarenakan aku kena stunting, di umur 8-10 tahun, aku cenderung menutup diri dan gak mau eye contact sama teman-teman. Dan yang terakhir adalah pubertasnya terhambat. Jadi misalnya anak-anak seusia yang sudah mulai pubertas, anak-anak yang terkena stunting cenderung terlambat pubertasnya. Jadi kayak gitu untuk membedakan stunting dan penyakit lainnya. Oke, jawabannya sangat menarik ya dari Gafra. Nah, selanjutnya nih dari Kak Ajeng nih, gimana sih cara membedakan stunting dengan penyakit lainnya? Oke, baik, tentunya dari Bang Gafra tadi udah sangat komprehensif dan sudah menjawab terkait dengan ciri-ciri stunting yang membedakan dengan penyakit lainnya. Tapi perlu diketahui keluarga Jakarta bahwasannya stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh yang mana tentunya akan mengganggu tumbuh kembang dari anak-anak tersebut dan juga anak-anak tersebut dapat mudah terjangkit penyakit. Untuk itu kita dapat mencegah stunting itu sejak dini agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi unggul untuk Indonesia emas nantinya. Oke, menarik banget nih jawaban dari Kak Ajeng dan Kak Gafra. Selanjutnya, pertanyaan yang gak kalah menarik nih Kak. Sebenarnya apa sih perbedaan stunting dengan kurangnya gizi dan apakah stunting itu berbahaya? Dipersilakan. Oke, mungkin dari aku ya. Kalau misalnya perbedaan dari si stunting dan gizi buruk, ya mungkin aku ambil contoh dari 3. Yang pertama adalah dari bagaimana cara kita mengetahuinya. Kalau untuk stunting, kita mengukurnya dari tinggi badan dan dibandingkan dengan usia. Kalau gizi buruk, kita timbang berat badannya.
lalu kita lakukan pengecekan. Lalu yang kedua, ciri-cirinya. Jika stunting itu adalah kita ukur lagi dari tinggi badannya, pertumbuhannya terlambat, lalu juga dia tampak lebih muda wajahnya. Dan kalau gizi buruk, perutnya tampak buncit. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih penyebabnya? Kalau stunting itu adalah kurangnya gizi atau asupan gizi yang dibutuhkan selama 1000 hari pertama kehidupan. Kalau misalnya gizi buruk, itu diakibatkan oleh kurangnya gizi. Tidak harus pada saat 1000 hari pertama kehidupan. Dan juga stunting itu berbahaya atau enggak? Tentu sangat berbahaya. Mengapa demikian? Karena stunting tidak dapat diobati. Sangat sulit untuk diobati. Maka dari itu kita harus sama-sama mencegah stunting, yaitu dengan mencukupi kebutuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Baik, kalau dari Kak Ajeng? Tentunya gizi buruk dengan stunting itu akan berbeda, yaitu berbeda dari kondisi IQ anak yang terkena stunting. Anak yang terkena stunting, IQ-nya akan lebih rendah dibandingkan anak-anak lainnya. Maka dari itu, ini penting banget untuk diketahui keluarga Jakarta. Anak-anak yang stunting itu berbeda dengan gizi buruk. Anak-anak yang stunting itu akan lebih pendiam, ya kan, Dok? Seperti halnya ketika anak-anak usia 10 sering bermain bersama, itu biasanya mereka akan eye contact, dan anak-anak yang stunting tentunya akan lebih pemalu dan pendiam. Oleh karena itu, ini penting banget diketahui keluarga Jakarta untuk bersama kita mencegah stunting sejak dini, agar nantinya anak-anak kita bisa tumbuh menjadi generasi yang unggul. Baik, terima kasih atas insight-nya Kak Ajeng dan Kak Gafra. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang tidak kalah menarik, yaitu apakah stunting bisa diobati atau dicegah, dan bagaimana sih cara pencegahannya? Baik, sekarang dipersilakan kepada Kak Ajeng untuk dapat menjawab. Baik, tentunya stunting itu dapat dicegah bersama. Yang perlu diketahui keluarga Jakarta, ada 3 hal yang harus diutamakan, yaitu terkait dengan pola asuh, pola makan, dan sanitasi yang baik. Pola asuh nih, para keluarga Jakarta harus mulai memperhatikan tumbuh kembang dari anak-anak dengan memberikan gizi seimbang dan juga ASI eksklusif untuk anak-anak balitanya. Selain itu, pola makan ini harus diperhatikan bersama ya Bang, tentunya untuk para remaja nih. Kita bisa menerapkan gizi seimbang gitu kan. Dan juga yang terakhir itu ada sanitasi. Kita harus melengkapi sanitasi yang baik, dan mungkin nantinya akan ditambahkan juga nih oleh Bang Gafra terkait dengan apa aja sih hal-hal yang bisa remaja lakukan gitu ya Bang, terkait dengan pola asuh, pola makan, dan juga sanitasi yang baik tadi. Nah, jadi aku lanjutin dari Ajeng, yaitu topik ketiga, yaitu sanitasi. Jadi untuk para Gen Rangers dan keluarga Jakarta, kita harus sadar nih tentang kebersihan dalam hidup kita, yaitu sanitasi. Dimulai dari hal kecil. Misalnya kita habis naik eskalator, kita biasakan dengan mencuci tangan. Lalu habis main dan kita mau makan, jangan dibiasakan tuh kayak misalnya, pasti sering gak sih Ajeng kayak misalnya habis makan, habis nge-mall, terus makannya gak pakai cuci tangan, langsung makan aja. Itu harus kita hindari, mulai dengan pakai hand sanitizer atau dicuci tangan. Apalagi sekarang lagi masa endemi kan, masih ada COVID, kita tuh harus menjaga banget. Jadi selain juga kita mencegah stunting, kita juga bisa nih mencegah kita terkena COVID-19. Kayak gitu sih. Jadi sanitasi harus benar-benar diperbaiki. Baik, terima kasih banyak Kak Ajeng dan Kak Gafra atas insight terkait stunting. Selanjutnya kita akan menuju ke sesi yang tidak kalah menarik, yaitu sesi games serba-serbi stunting. Apakah Kak Ajeng dan Kak Gafra sudah siap? Siap. Oke, pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta teknik? Pendek itu sudah pasti stunting? Dipersilakan kepada Kak Gafra dulu mungkin ya. Oke, mungkin aku duluan ya. Jadi pendek pasti stunting itu merupakan hal yang sangat berbeda. Mengapa? Salah satu ciri stunting adalah pasti pendek. Tetapi yang pendek belum tentu stunting. Kita bisa lihat dari banyak ciri-ciri. Tadi ada banyak ciri-cirinya, salah satunya adalah mulai dari pubertas yang terhambat, dari gigi yang tumbuhnya juga terlambat, dari juga yang mulai menutup diri dan juga tidak melakukan eye contact. Itu jadi sangat berbeda. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan hanya dengan anak itu pendek pasti dia stunting. Banyak ciri-ciri lainnya. Jadi kalimat pendek pasti stunting itu adalah kalimat mitos. Oke, mitos ya Gen Rangers dan keluarga Jakarta sekalian. Selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua yang gak kalah menarik. Stunting itu bisa disembuhkan walaupun sudah dewasa. Pada Kak Ajeng, silakan. Oke, baik, kalau kita bahas stunting itu kan hal yang cukup kompleks ya. Mungkin stunting ketika tumbuh kembangnya terhambat itu bisa diperbaiki dengan pemberian gizi yang seimbang. Tetapi ketika stunting sudah mempengaruhi tumbuh kembang dari otaknya, IQ anak tersebut itu akan sulit untuk diperbaiki. Makanya kalau dibilang stunting itu bisa disembuhin atau tidak, itu mungkin cukup sulit gitu kan. Maka dari itu sebenarnya penting banget nih buat para keluarga Jakarta memperhatikan tumbuh kembang anaknya dari 1000 hari pertama kehidupannya. Untuk agar anak tersebut itu terpenuhi
melengkapi gizinya dan juga tidak menjadi anak yang stunting. Oke, terima kasih banyak Kak Ajeng. Berarti di antara mitos dan fakta ya pernyataannya. Oke, nah teman-teman langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu cuma yang kurang mampu saja yang bisa terkena stunting. Mungkin dari Kak Gafra nih mungkin bisa menjawab. Oke, karena ini kalimatnya sangat seru nih untuk kita bahas. Mungkin aku ngebahasnya nggak pakai jawaban langsung, kita pakai ngobrol aja kali ya. Oke, baik. Jadi mungkin aku bahas dari topiknya yang kurang mampu itu cuma yang bisa kena stunting. Kalau menurut aku itu adalah kalimat yang sangat salah besar. Kenapa demikian? Tadi kan aku udah sebutin ya Kak Tata ya. Ada 3 dari pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Kalau menurut Kak Tata nih, emangnya apakah yang hanya kurang mampu aja yang tidak bisa melengkapi hal itu? Iya sih Kak, benar sih. Yang bahkan yang ekonominya mampu juga tuh masih belum bisa memfulfill 3 poin tadi ya. Nah, betul. Jadi poin utamanya adalah bagaimana cara kita melengkapi 3 poin yang sudah disebutkan. Pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Contohnya kayak misalnya kita sanitasi nih. Mungkin kayak aku sendiri nih, misalnya habis main, habis nongkrong, habis belajar sama teman-teman, terus aku makan cuanki, makan cilor, nggak cuci tangan nih, langsung dimakan aja. Kan otomatis salah satu dari 3 poin tadi aku nggak lengkapin kan. Dan juga nanti misalnya nih, apalagi misalnya nanti aku punya istri, terus nanti istriku lagi hamil, kan pas banget tuh 1000 hari pertama kehidupan. Dia lagi ngidam ya, misalnya ngidam apa, makan bakso. Habis mandi, habis ngapain, habis jalan-jalan kesana kemari, langsung dimakan itu baksonya. Kan jadi jorok kan? Ngerujak gitu ya. Nah, pakai tangan langsung. Itu kan Iya. nggak baik banget buat 1000 hari pertama kehidupan. Maka dari itu, jadi poin utamanya bukan dari kurang mampu atau mampu, tetapi dari bagaimana cara kita bisa melengkapi 3 poin. Pola makan, pola asuh, dan sanitasi. Oke, berarti jawabannya mitos ya, Gen Ranger semua. Oke, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu 1000 hari pertama kehidupan. Apakah penting? Dan memang penting? Atau bagaimana nih? Mungkin dari Kak Ajeng? Oke, baik, 1000 hari pertama itu tentunya penting. Jadi ini fakta yang harus diketahui oleh keluarga Jakarta terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan adalah penting. Kenapa penting? Karena anak-anak dalam 1000 hari pertama kehidupannya itu fungsi organnya sedang tumbuh-tumbuhnya gitu kan. Makanya di situ penting banget orang tua untuk memperhatikan 3 hal, yaitu pola asuh, pola makan, dan sanitasi. Pola asuh tentunya ini penting banget nih orang tua untuk ngajak anaknya ngobrol gitu kan, memperhatikan tumbuh kembang anaknya. Pasti kalau anak-anak bayi itu diperhatikan banget nih, kayak hari ini udah bisa apa, oh udah bisa tengkurap gitu kan. Itu penting banget itu karena memicu juga kan pertumbuhan otak anak tersebut juga, dan juga tadi organ mungkin tangannya gitu kan, terus terkait dengan jantungnya baik atau tidak. Terus selanjutnya adalah juga penting di pola asuh itu adalah memberikan ASI eksklusif gitu kan. Ini penting banget karena apa? ASI eksklusif tentunya akan melengkapi gizi seimbang dalam anak tersebut yang berkaitan dengan poin kedua, yaitu pola makan yang baik. Nah, ini harus juga nih diperhatikan oleh Gen Rangers dan juga keluarga Jakarta terkait dengan pemberian pola makan yang baik dengan gizi seimbang. Dan yang terakhir adalah sanitasi tadi ya Bang, tentunya kita bahas bersama nih. Bahwasannya Gen Rangers dan keluarga Jakarta harus memperhatikan sanitasi yang baik, mulai dari kebiasaan sehari-hari mencuci tangan, terus juga memperhatikan sterilisasi dari makanan-makanan yang dimakan, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya atas insight-nya dari Kak Ajeng dan Kak Gafra. Langsung saja ke serba-serbi stunting yang terakhir, yaitu apakah ASI pertama itu boleh diminum atau tidak nih, dari Kak Gafra mungkin ya? Oke, aku yang jawab nih ya. Jadi ini adalah mitos yang sering aku dengar. Bahkan pas dulu aku masih umur 8 tahun, 10 tahun, aku tuh kan baru punya adik lagi. Terus ada, jadi kayak nenek aku bilang kayak, jangan dikasih minum itu asinya, warnanya kuning, jorok. Itu tuh masih sering banget. Jadi mitos-mitos ini tuh adalah hal yang apa ya? Bukan hal yang gak sering kita dengar sih, sering banget kan. Dan ternyata itu tuh adalah kalimat mitos. Kenapa mitos? Justru di ASI pertama atau yang namanya kolostrum itu, ASI itu adalah banyak banget nih imunnya buat perkembangan si anak, ya nggak sih Kak Tata? Apalagi juga ASI pertama itu juga salah satu komponen penting untuk melengkapi dari 1000 hari pertama kehidupan. Jadi jangan sampai tuh kita dengar kata-kata lagi kalau misalnya ASI pertama itu nggak boleh diminum karena jorok. Itu mitos ya. Oke, benar banget ya. Berarti ASI pertama itu justru banyak antigen dan antibodi yang bermanfaat nih bagi anaknya tersebut. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi kita sudah membahas banyak nih tentang stunting. Nah, baru-baru ini aku membaca berita nih Kak. Ternyata Pak Anies Baswedan ini ingin menurunkan angka stunting DKI Jakarta dari 16% ke 0%. Nah, menurut Kak Ajeng dan Kak Gafra, sebenarnya apa sih peran remaja dalam mencegah stunting? Pak Anies Baswedan memiliki visi dan misi yang sama dengan kami, Duta Genre Forum Genre DKI Jakarta. Mengapa demikian?
Karena kita dalam menurunkan prevalensi angka stunting, apalagi dari 16% menuju 0%, itu peran remaja sangat penting di sini. Tapi bukan hanya remaja. Gen Rangers dan keluarga Jakarta harus tahu, banyak sekali komponen masyarakat yang berperan penting dalam mencegah stunting. Tapi kali ini aku akan ngebahas dari peran remajanya. Apa aja sih peran remaja dalam mencegah stunting? Satu hal yang paling mudah kita lakukan adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Mengapa demikian? Banyak yang masih tidak tahu apa itu stunting. Jadi kita nih sebagai remaja, kita harus mencari tahu apa itu stunting dan mulai menyebarkannya kepada orang-orang terdekat. Mulai dari teman, mulai dari orang tua, mulai dari adik, kakak, semuanya yang bisa terdekat. Kita tidak perlu muluk-muluk ibaratnya kayak, wah, aku harus bikin webinar untuk 1.000 orang nih untuk melakukan KIE. Tidak. Cukup dari misalnya lagi main, terus jelasin, tau gak sih kalau misalnya makanan jatuh jangan langsung dimakan, tahu nanti kotor, itu nggak menjaga sanitasi. Itu kayak pola makan. Pasti teman-teman sering dengar dong, kayak misalnya generasi micin. Nah, itu tuh sebenarnya nggak baik banget. Kenapa? Karena banyak tuh, kita tuh punya pedoman isi piringku. Jadi kita tuh nggak boleh makan asal-asalan. Kayak misalnya tiap hari makan cilor, tiap hari makan mie rebus bungkus, tiap hari makan makanan yang fast food. Itu tuh nggak boleh. Jadi kita harus melengkapi isi piringku. Jadi dari hal-hal sesederhana komunikasi, informasi, dan edukasi, kita dapat nih membantu untuk menyebarluaskan kepada keluarga-keluarga Jakarta untuk bagaimana cara mencegah stunting. Dan dengan itu, ketika kita semua bersinergi, berkolaborasi nyata, insya Allah kita akan menurunkan angka stunting ke angka 0%. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih dari Kak Gafra. Mungkin dari Kak Ajeng? Iya baik, bahwasannya penting banget nih peran dari remaja. Karena kita tahu bersama bahwa remaja adalah akhir of change gitu kan. Nah ini penting banget aku rangkum dalam 3 hal peran remaja, yaitu berani, beraksi, dan berkolaborasi. Yang pertama, sebagai remaja kita harus berani untuk berkarya. Berkarya dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi. Tentunya kita sebagai remaja bisa menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya dalam rangka pencegahan stunting, seperti itu. Terus yang kedua, beraksi. Nah, kita sebagai remaja tadi udah berani berkarya, kita juga harus beraksi nyata nih, membuat kegiatan yang produktif gitu kan. Kayak contohnya teman-teman membuat kegiatan untuk pencegahan stunting, bagi-bagi tablet tambah darah, itu juga salah satu aksi nyata gitu kan. Dan yang terakhir, berkolaborasi maksimal. Nah, ini penting banget untuk Gen Rangers dan keluarga Jakarta perhatikan bahwasannya mencegah stunting itu bukan hanya dilakukan oleh satu elemen saja, tapi harus dari berkolaborasi secara maksimal dari berbagai kalangan, seperti itu kan. Makanya penting banget kita sebagai remaja untuk berani berkarya, beraksi nyata, dan berkolaborasi maksimal. Oke, luar biasa sekali insight dari Kak Ajeng dan Kak Gafra. Mungkin sebelum kita tutup Gen Talk volume 2, mungkin dari Kak Ajeng dan Kak Gafra mungkin mau menyampaikan nih closing statement. Silakan Kak. Oke, dari aku, menanggapi dari Kak Ajeng, dari berani. Kita semuanya harus berani memutus rantai stunting di Indonesia. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Perbaiki pola makan, pola asuh, dan sanitasi kita. Agar nanti kita bisa menurunkan prevalensi angka stunting menjadi 0%. Baik, terima kasih banyak Kak Gafra. Mungkin dari Kak Ajeng, silakan closing statement-nya. Oke, baik keluarga Jakarta, kita bisa memulai untuk melakukan pencegahan stunting dengan 3 hal tadi. Yang pertama adalah pola asuh, pola makan, dan sanitasi. Ketiga hal tersebut harus sangat-sangat diperhatikan dan juga sebagai generasi penerus, kita sebagai remaja harus memperhatikan, yaitu sebagai berani, beraksi, dan berkolaborasi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Gafra dan Kak Ajeng atas insight-nya terkait stunting. Sebelumnya izinkan aku untuk menyimpulkan ya, bahwa stunting itu adalah gangguan atas kurangnya gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak-anak kita. Dan untuk peran remaja, yaitu untuk mengedepankan lagi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada orang-orang sekitar, karena remaja itu sebagai agent of change. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam menyukseskan Gen Talk volume 2 pada hari ini. Once again, thank you so much Kak Gafra dan Kak Ajeng untuk insight-nya terkait stunting hari ini. Tibalah kita di penghujung Gen Talk pada hari ini. Semoga Gen Talk volume 2 dapat menginspirasi seluruh remaja di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, untuk terus aware terkait stunting maupun isu-isu remaja lainnya. Oke teman-teman semua, teman-teman Gen Rangers dan keluarga Jakarta, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe akun YouTube dari Dinas PPAPP DKI Jakarta, dan jangan lupa untuk terus mantengin akun Instagram official @genre_DKI Jakarta untuk informasi terkait isu-isu remaja selanjutnya. Izinkan saya menutup dengan pantun, jalan-jalan di Jogja naik kereta kencana, mari pulangnya membeli gula aren.
Yuk semuanya kita jadi remaja yang berencana, karena remaja berencana cegah stunting itu keren. Akhir kata, saya Pralen Pertiwi selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memandu Gen Talk pada hari ini. Sampai jumpa di Gen Talk volume selanjutnya yang tentunya akan membawakan topik yang tidak kalah menarik dengan narasumber yang tidak kalah insightful. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam.